akhir-akhir ini rame tentang orang yang saling tantang menentang antara para dukun yang menentang pesulap merah adu kebal, diantaranya adu kebal dari senjata, adu tembak dan semacamnya. Jadi biasanya kekebalan itu adalah puncak dari ilmu kanuragan. Padahal tidak demikian, ada ilmu yang lebih hebat dari itu, yaitu ilmu meringankan tubuh. Jadi ilmu di atas segala ilmu, ilmu meringankan tubuh. Bagaimana prosesnya? Yaitu ilmu meringankan diri untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mudah kalau bangun untuk sholat, mudah untuk melakukan kewajiban. Jadi itu adalah ilmu yang paling tinggi, yaitu ilmu meringankan tubuh. Jadi kalau kita punya waktu setiap hari untuk membaca Quran, menjaga sholat berjamaah, kita tambah dengan sholat duha dan sholat malam, itu adalah ilmu yang paling tinggi. Makanya disebutkan di dalam Al-Quran, innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Sesungguhnya hanya orang yang takut kepada Allah adalah golongan hambanya dari para ulama. Kenapa disebut ulama? Karena ulama itu adalah sudah memiliki ilmu yang mumpuni dan mampu mengamalkannya. Makanya tidak ada ilmu yang lebih hebat daripada ilmu meringankan tubuh, yaitu meringankan diri dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menjaga amal soleh, kemudian ya yang bernilai kebaikan. Oleh karena itu kita jangan mudah tergiur, umpamanya dengan ilmu kekebalan tubuh. Ilmu kebal tubuh tidak ada nilainya, tidak ada fungsinya kalau tidak bisa membuat kita taat kepada Allah. Karena bisa jadi kebal dari senjata, tapi tidak bisa kebal dari siksa akhirat. Jangankan siksa akhirat, orang yang punya kebal tubuh kemudian terkena letusan Merapi, terkena musibah, maka tubuhnya tidak kebal lagi, tubuhnya tidak bisa menyelamatkan diri. Maka yang bisa menyelamatkan diri adalah rahmat Allah, kebaikan dari Allah yang kita bisa mengupayakannya, yang kita bisa meraihnya dengan cara senantiasa beramal soleh, yang kemudian dilanjutkan dengan banyak berdoa mengharap perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seberat apapun berusaha setiap hari membaca zikir perlindungan, diantaranya adalah zikir pagi petang. Sehingga kita dalam hidup ini tidak tergantung kepada di luar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi karomah yang paling tinggi adalah karomah yang diberikan oleh Allah, dan tentu cara meraihnya adalah dengan takwa. Takwa itu mengerjakan perintahnya dan meninggalkan larangannya, mengikuti petunjuk dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan ilmu apapun yang tidak mendekatkan
diri kepada Allah, tidak membuat dia takwa, maka tidak ada artinya. Nah, oleh karena itu kita berusaha tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, saling ajak mengajak, saling nasihat menasihati, saling bimbing membimbing supaya kita istiqomah di dalam hak, di dalam kebenaran, di dalam amal soleh, di dalam kebaikan, dan juga kita juga saling nasihat menasihati, saling mengingatkan, saling membimbing, saling ajak mengajak di dalam bersabar menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah, karena setiap apa yang dilarang pasti mengandung keburukan, dan setiap apa yang diperintahkan, dianjurkan untuk dilakukan, maka pasti memberikan kebaikan. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Jadi kita cukuplah Allah penolong kita, tidak perlu ilmu yang macam-macam. Kemudian kita berusaha membagi waktu, yaitu waktunya istirahat, waktunya ibadah, waktunya bekerja, kita bagi dengan sebaik-baiknya, sehingga satu sama lain tidak saling melalaikan. Jadi kerja sampai lupa waktunya sholat tidak baik, sholat terus tidak bekerja juga tidak baik. Jadi semua ada tempatnya masing-masing. Ya, demikian kita lanjut dengan zikir pagi petang, kemudian ngaji. Tentu bacanya sendiri-sendiri. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.